Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Setia Dharma dengan NIM 2018-02 dan teman saya Fikrian Natri Agustina dengan NIM 2018-170. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berupa aplikasi catatan keuangan. Baik, kami mulai dari source code. Langsung saja untuk masuk ke dalam main Java-nya sendiri. Untuk pada pemasukan activity ini, di mana pada aplikasi Android ini digunakan untuk mengelola penambahan atau pengeditan data pemasukan pada metode onResume. Ini. Kemudian terjadi inisialisasi elemen UI dan view model, dan dilakukan pengaturan tampilan serta pemanggilan metode untuk memuat data dan menginisiasi aksi. Kemudian untuk metode load data sendiri, memastikan pengisian UI dengan data pemasukan yang akan diedit jika dalam metode edit. Nah, metode init action sendiri itu berfungsi sebagai menangani interaksi pengguna seperti pemilihan tanggal melalui date picker dialog dan menyimpan data pemasukan saat tombol simpan ditekan. Begitu. Kemudian untuk option item selected sendiri, yang ini mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama ketika tombol kembali ditekan keseluruhan. Kelas ini menyediakan fungsionalitas yang responsif dan terstruktur untuk manajemen masukan dalam aplikasi keuangan. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan view model. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bagian pemasukan karena saya membuat bagian ini. Pada pemasukan view model sendiri, ini merupakan arsitektur dari NVVM pada aplikasi Android. View model ini bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan database dan melakukan operasi penambahan serta pembaruan data dan pemasukan. Dalam konstruktor database DAO, ini diinisialisasi melalui koneksi app database. Kemudian menggunakan RX Java guna menjalankan operasi pada thread yang berbeda. Nah, jadi metode add pemasukan ini menambahkan data pemasukan ke database dengan menggunakan objek model database sendiri. Sedangkan update pemasukan ini mengupdate data pemasukan berdasarkan ID. Keseluruhannya, kelas add pemasukan view model ini memberikan abstraksi tingkat tinggi guna operasi-operasi database terkait. Kemudian ada pemasukan adapter. Pada pemasukan adapter ini, bertanggung jawab untuk menangani data dan tampilan item dalam recycle view. Adapter ini mengikuti desain view holder pada recycle view, menyediakan pemanggilannya, serta tiap itemnya itu dipresentasikan oleh view holder yang menghubungkan elemen UI seperti harga, catatan, dan tanggal, serta menyediakan opsi untuk mengedit atau menghapus. Nah, kemudian untuk onCreate view holder ini sendiri, membuat instant pada view holder, dan onBind ini guna mengisi data pada view holder, dan get item account ini memberikan jumlah total dalam adapter. Begitu. Kemudian masuk ke pemasukan fragment. Pada pemasukan fragment ini, digunakan untuk menampilkan dan mengelola daftar pemasukan. Dalam metode onCreate view, elemen UI seperti recycle view, text view, dan floating action button diinisialisasi. Kemudian untuk init adapter sendiri, itu menginisialisasi adapter guna recycle view. Sementara metode observe data di sini, itu digunakan untuk menggunakan view model, memasukkan view model untuk memantau perubahan data, pemasukan, dan total pemasukan. Begitu. Lanjut ke dalam memasukkan view model. Nah, di pemasukan view model ini, di sini untuk bertanggung jawab guna menyediakan data dan fungsi-fungsi terkait pemasukan yang diperlukan oleh fragment terkait. Nah, dalam konstruktornya, database DAO diinisialisasi melalui koneksi app database, kemudian menggunakan database client, metode get pemasukan dan get total pemasukan di sini. Memberikan akses ke live data di seluruh data, pemasukan dan total pemasukan. Kemudian untuk metode delete all data, ini menggunakan RX Java guna menghapus semua data pemasukan. Begitu. Kemudian untuk delete single data ini digunakan untuk menghapus berdasarkan ID saja. Gitu. Dan delete single data ini mengembalikan string OK jika operasi berhasil dan no jika terjadi kegagalan keseluruhannya. Begitu. Kemudian untuk database-nya sendiri, yang di sini di mana ini untuk mengambil data pemasukan sendiri, gitu. Dan ini untuk mendelete, ini mendelete berdasarkan ID,
dan ini memilih berdasarkan tipe pemasukannya begitu. Dan ini untuk update-nya sendiri. Nah, langsung saja untuk pemasukannya akan saya demokan, di mana di sini sudah masuk ke dalam mainnya, tinggal ditambah saja, kemudian keterangannya apa, semisal gajian, untuk tanggalnya sendiri kita dapat memilih tanggal 16, jumlah uangnya, gini. Nah, ketika sudah kita masukkan, maka akan keluar di sini. Bisa juga kita edit, kita klik lagi. Misal kita edit ini untuk santunan. Nah, ini bisa kita simpan jadi berubah keterangannya, dan ketika kita menghapus bisa hapus lewat sini dan bisa menghapus semua data lewat sini. Maka akan terhapus. Begitu. Kemudian untuk yang pengeluaran akan dijelaskan oleh teman saya, Fikriana Tri Agustina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran. Mungkin dimulai dari pengeluaran activity dulu, Mas. Ya, ini udah. Oke. Jadi dalam kelas pengeluaran activity ini dirancang untuk menambahkan atau mengedit data pengeluaran. Jadi kode tersebut melakukan organisasi package dan mengimpor kelas-kelas yang dibutuhkan. Ada deklarasi variabel dan konstanta, termasuk key is edit dan key data sebagai kunci untuk mengirimkan data antar activity. Kemudian dalam metode start activity terdapat logika untuk mulai activity dengan informasi apakah sedang dalam mode edit dan data pengeluaran yang bersangkutan. Kemudian activity ini menggunakan view model, add pengeluaran view model untuk berinteraksi dengan data terkait pengeluaran. Kemudian ada inisialisasi seperti toolbar, kemudian text input, edit text, dan button pada metode onStart yang juga untuk menata letak dan menginisialisasi UI dan memuat data jika sedang dalam mode edit. Kemudian ada metode init action, yaitu untuk mengatur aksi-aksi yang terjadi pada elemen-elemen UI seperti menampilkan dialog pemilih tanggal dan juga menyimpan dan memperbarui data pengeluaran melalui tombol simpan. Kemudian ada load data, itu untuk mengambil data dari intern, menentukan apakah sedang dalam mode edit, dan mengisi UI dengan data pengeluaran yang akan diubah jika sedang dalam mode tersebut. Kemudian yang terakhir ada metode on option item select, itu untuk mengelola pemilihan item di toolbar, khususnya tombol kembali untuk memastikan aplikasi kembali ke main activity. Oke, kemudian lanjut ke add pengeluaran view model. Ini merupakan bagian dari komponen view model untuk manajemen data pengeluaran, yang dimana view model ini disebut add pengeluaran view model bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan database dan menyediakan metode untuk menambahkan atau memperbarui data pengeluaran. Jadi pertama-tama view model ini mengextend dari kelas Android view model dan memiliki sebuah objek dari kelas database DAO yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Konstruktor dari view model ini menginisialisasi objek database DAO menggunakan instance dari database client. Kemudian ada add pengeluaran, itu untuk menambahkan data pengeluaran baru ke dalam database. Jadi dalam metode ini digunakan Java untuk menjalankan operasi database secara asinkronus. Kemudian data pengeluaran baru dibuat menggunakan model database. Kemudian di-set nilai berdasarkan parameter yang diterima. Selanjutnya operasi penambahan dilakukan melalui pemanggilan fungsi atau insert pengeluaran pada objek database DAO. Kemudian yang terakhir ada update pengeluaran, digunakan untuk memperbarui data pengeluaran yang sudah ada dalam database. Kemudian lanjut ke pengeluaran adapter. Jadi kode ini merujuk pada implementasi sebuah RESTful view adapter yang dirancang untuk menampilkan daftar data pengeluaran dalam aplikasi Android. Adapter ini disebut pengeluaran adapter, digunakan untuk mengatur tampilan setiap elemen dalam daftar dengan memberikan respon terhadap interaksi pengguna seperti konstruktor adapter 3 parameter penting diterima, yaitu konteks sebagai konteks aplikasi, list sebagai daftar data pengeluaran, dan adapter callback untuk menanggapi aksi pengguna. Kemudian setiap elemen daftar dipresentasikan oleh kelas viewholder yang diinisialisasi dalam metode onCreateViewholder. Viewholder ini menghubungkan tampilan elemen daftar dengan data dari model database dalam metode onBindFileHolder. Tampilan harga, kemudian catatan, dan tanggal.
diambil dari model dan diatur ketampilan yang sesuai. Selain itu, kelas ViewHolder ini juga menangani aksi klik pada elemen daftar dan icon delete. Aksi ini memicu pemanggilan metode onEdit atau onDelete pada antarmuka pengeluaran adapter callback yang perlu diimplementasikan untuk memberi respon terhadap aksi pengguna seperti pengeditan atau penghapusan data pengeluaran. Oke, kemudian lanjut ke pengeluaran fragmen. Jadi pengeluaran fragmen ini implementasi dalam aplikasi Android yang fokus pada tampilan dan interaksi terkait data pengeluaran. Dengan Resical View ini untuk menampilkan daftar pengeluaran dan mengintegrasikan view model untuk efisiensi pengelolaan data, di mana elemen UI seperti tombol tambah, ada web add, kemudian tombol hapus, BTN hapus, dan Resical View untuk list data diinisialisasikan dalam metode onViewCreate. Kemudian ada metode initAction untuk mengatur respon terhadap aksi pengguna seperti memulai aktivitas add pengeluaran activity ketika tombol tambah ditekan, dan menghapus semua data pengeluaran serta mereset total pengeluaran saat tombol hapus ditekan. Jadi untuk perubahan data pengeluaran dan total pengeluaran dilakukan melalui metode observe data, memungkinkan respon dinamis terhadap perubahan data dengan implementasi dari antarmuka pengeluaran adapter callback dan pengeluaran fragmen dapat merespon pengeditan atau penghapusan data pengeluaran. Kemudian ada metode onEdit dan onDelete. Ini menyediakan fungsionalitas untuk memulai aktivitas edit atau menampilkan dialog konfirmasi penghapusan. Oke, lanjut ke pengeluaran view model. Jadi pengeluaran view model ini implementasi dari view model dalam pengembangan aplikasi Android, dirancang untuk mengelola data pengeluaran, dan ini memanfaatkan arsitektur Room Persistence Library dan Live Data untuk memberikan akses dan pemantauan real time terhadap daftar pengeluaran serta total pengeluaran dari database. Dalam konstruktor view model ini menginisialisasikan objek database DAO untuk berinteraksi dengan database melalui ROM Persistence Library, Live Data yang diberi nama pengeluaran dan mTotal Price digunakan untuk memantau perubahan pada daftar pengeluaran dan total pengeluaran. Kemudian ada metode get pengeluaran dan get total pengeluaran. Ini memberikan akses ke live data yang menyimpan daftar pengeluaran dan total pengeluaran secara terurut. Pemantauan data secara otomatis memastikan tampilan selalu sinkron dengan perubahan data yang terjadi di database. Selain itu ada metode delete all data dan delete single data. Ini memberikan fungsionalitas penghapusan data dengan menggunakan Java untuk menjalankan operasi di latar belakang. Kemudian lanjut ke database DAO. Oke, jadi pada codingan tersebut menggambarkan implementasi antarmuka database DAO pada arsitektur room database untuk melakukan operasi CRUD terhadap entitas model database yang berkaitan dengan data pengeluaran dalam aplikasi, di mana ada metode get all pengeluaran memberikan live data yang berisi daftar seluruh data pengeluaran dan memungkinkan tampilan pengguna untuk merespons secara dinamis terhadap perubahan data. Kemudian ada metode insert pengeluaran, dan itu digunakan untuk menyisipkan data pengeluaran ke dalam database dengan strategi penanganan conflict replace, sehingga data yang lama dapat digantikan dengan yang baru jika terjadi konflik. Kemudian ada operasi penghapusan data pengeluaran dapat dilakukan menggunakan metode delete all pengeluaran dan menghapus semua data pengeluaran dari database, dan delete single pengeluaran untuk menghapus data pengeluaran berdasarkan ID-nya. Dengan get total pengeluaran memberikan live data yang berisi total pengeluaran. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan, dan akan langsung saya perlihatkan ini tampilan UI-nya. Jadi ketika kita mau menambahkan data, kita bisa mengisi keterangan, misalnya apa, makan, kemudian tanggal juga bisa disesuaikan, kemudian jumlahnya juga bisa kita sesuaikan. Nah, di sini juga terdapat fitur untuk mengedit apabila kita salah memasukkan, jadi bisa langsung diedit dengan mengklik, dan ya kita bisa merubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Dan yang terakhir ya